Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enik Parwati dengan NIM A03122160, program studi akuntansi, kelas mikroekonomi J. Sini saya akan menjelaskan mengenai pricing with market power atau harga dengan kekuatan pasar. Sini ada capturing consumer surplus atau menangkap surplus konsumen. Sini pada gambar 11.1 di situ ada kurva menangkap surplus konsumen. Jika suatu perusahaan hanya dapat membebankan satu harga untuk semua pelanggannya, harga itu akan menjadi P, dan kuantitas yang diproduksi akan menjadi Q. Idealnya, perusahaan ingin membebankan harga yang lebih tinggi kepada konsumen yang bersedia membayar lebih dari P, sehingga menangkap sebagian surplus konsumen di bawah wilayah A kurva permintaan. Perusahaan juga ingin menjual kepada konsumen yang bersedia membayar harga lebih rendah dari P, tetapi hanya jika hal itu tidak memerlukannya. Menurunkan harga ke konsumen lain. Dengan cara itu, perusahaan juga dapat menangkap beberapa surplus di bawah wilayah B kurva permintaan. Di sini ada diskriminasi harga pada figur 11.2. Di situ ada kurva keuntungan tambahan dari diskriminasi harga tingkat pertama yang sempurna. Pertama, kita perlu mengetahui laba yang diperoleh perusahaan ketika hanya membebankan harga tunggal P pada kurva tersebut. Untuk mengetahuinya, kita dapat menambahkan laba pada setiap unit incremental yang diproduksi dan dijual, hingga jumlah total Q. Laba incremental ini adalah pendapatan marginal dikurangi biaya marginal untuk setiap unit. Pada kurva itu, pendapatan marginal ini adalah yang tertinggi dan biaya marginal terendah untuk unit pertama. Untuk setiap unit tambahan, pendapatan marginal turun dan biaya marginal naik. Dengan demikian, perusahaan memproduksi total output Q, di mana pendapatan marginal dan biaya marginal adalah sama. Jika kita menjumlahkan laba pada setiap unit incremental yang diproduksi, kita memperoleh laba variabel perusahaan. Laba perusahaan mengabaikan biaya tetapnya. Pada kurva tersebut, keuntungan variabel diberikan oleh daerah yang diarsir kuning antara pendapatan marginal dan kurva biaya marginal. Konsumen yaitu area antara kurva pendapatan rata-rata dan harga P yang dibayar pelanggan, digambarkan sebagai segitiga hitam. Selanjutnya, pada gambar 11.3, di situ ada kurva diskriminasi harga tingkat pertama dalam praktik. Perusahaan biasanya tidak mengetahui harga reservasi setiap konsumen, tetapi terkadang harga reservasi dapat diidentifikasi secara kasar. Di sini, 6 harga berbeda dibebankan. Perusahaan memperoleh keuntungan lebih tinggi, tetapi beberapa konsumen juga dapat memperoleh keuntungan. Dengan harga tunggal P4, jumlah konsumen lebih sedikit. Konsumen yang sekarang bayar P5 atau P6 menikmati surplus. Pada kurva ini mengilustrasikan diskriminasi harga tingkat pertama yang tidak sempurna. Jika hanya satu harga yang dibebankan, itu akan menjadi P4. Sebaliknya, 6 harga yang berbeda dibebankan, yang terendah P6 ditetapkan pada titik di mana biaya marginal memotong kurva permintaan. Perhatikan bahwa pelanggan yang tidak bersedia membayar harga sebesar P4 atau lebih sebenarnya lebih baik dalam situasi ini. Mereka sekarang ada di pasar dan mungkin menikmati setidaknya sejumlah surplus konsumen. Faktanya, jika diskriminasi harga membawa cukup banyak pelanggan baru ke pasar, kesejahteraan konsumen dapat meningkat hingga produsen dan konsumen menjadi lebih baik. Kemudian, ada diskriminasi harga tingkat kedua. Pada gambar ini, dijelaskan diskriminasi harga tingkat kedua. Harga yang berbeda dikenakan untuk jumlah yang berbeda atau blok dari barang yang sama. Di sini ada 3 blok dengan harga yang sesuai, P1, P2, dan P3. Ada juga skala ekonomi dan biaya rata-rata dan marginal menurun. Diskriminasi harga tingkat 2 kemudian dapat membuat konsumen lebih baik dengan memperluas output dan menurunkan biaya. Kemudian ada diskriminasi harga tingkat ketiga. Pada kurva ini, kurva tersebut merupakan diskriminasi harga tingkat ketiga. Konsumen dibagi menjadi 2 kelompok, dengan kurva permintaan yang terpisah untuk setiap kelompok. Harga dan jumlah yang optimal sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal dari masing-masing kelompok sama dan sama dengan biaya marginal. Di sini kelompok 1 dengan kurva permintaan D1 dibebankan P1 dan kelompok 2 dengan kurva permintaan D2 yang lebih elastis dikenakan harga P2 yang lebih rendah.
Biaya marginal tergantung pada jumlah total Q T yang diproduksi. Perhatikan bahwa Q1 dan Q2 dipilih sebagai MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC. Selanjutnya, pada gambar 11.6 ini ada kurva tidak ada penjualan ke pasar kecil. Bahkan jika diskriminasi harga tingkat ketiga dapat dilakukan, menjual kepada kedua kelompok konsumen mungkin tidak menguntungkan jika biaya marginal meningkat. Di sini, kelompok konsumen pertama dengan permintaan D1 tidak bersedia membayar banyak untuk produk tersebut. Tidak menguntungkan untuk menjual kepada mereka karena harganya itu harus terlalu rendah untuk mengkompensasi peningkatan biaya marginal yang dihasilkan. Kemudian ada diskriminasi harga antar waktu. Pada gambar 11.7 ini, di situ ada kurva diskriminasi harga antar temporal. Konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok dengan mengubah harga dari waktu ke waktu. Awalnya harganya tinggi, perusahaan menangkap surplus dari konsumen yang memiliki permintaan tinggi akan barang tersebut dan yang tidak mau menunggu untuk membelinya. Kemudian, harga diturunkan untuk menarik pasar massal. Pada kurva ini, D1 adalah kurva permintaan inelastis untuk sekelompok kecil konsumen yang sangat menghargai produk dan tidak ingin menunggu untuk membelinya. Misalnya penggemar fotografi yang menginginkan kamera terbaru. Kemudian ada D2 adalah kurva permintaan untuk kelompok konsumen yang lebih luas yang lebih rela melepaskan produk jika harganya terlalu tinggi. Strateginya adalah menawarkan produk pada awalnya dengan harga tinggi P1, menjual sebagian besar kepada konsumen pada kurva permintaan D1. Kemudian setelah kelompok konsumen pertama ini membeli produk, harganya diturunkan menjadi P2 dan penjualan dilakukan kepada kelompok konsumen yang lebih besar pada kurva permintaan D2. Kemudian ada harga beban puncak. Pada gambar ini, di situ ada kurva harga beban puncak, di mana D1 adalah kurva permintaan untuk periode puncak dan D2 adalah kurva permintaan untuk periode bukan puncak. Perusahaan menetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk setiap periode. Mendapatkan harga tinggi P1 untuk periode puncak dan harga lebih rendah P2 untuk periode tidak puncak. Menjual jumlah Q1 dan Q2 yang sesuai. Strategi ini meningkatkan laba perusahaan di atas bagaimana jadinya jika dikenakan satu harga untuk semua periode. Ini juga lebih efisien. Jumlah surplus produsen dan konsumen lebih besar karena harga mendekati biaya marginal. Kemudian ada tarif dua bagian konsumen tunggal. Di sini pada gambar 11.9 di situ ada tarif dua bagian dengan konsumen tunggal. Pada gambar tersebut, misalkan hanya ada satu konsumen di pasar atau banyak konsumen dengan kurva permintaan yang identik, misalkan juga perusahaan mengetahui kurva permintaan konsumen ini, sekarang ingatlah bahwa perusahaan ingin menangkap surplus konsumen sebanyak mungkin. Dalam hal ini, solusinya langsung. Tetapkan biaya penggunaan P sama dengan biaya marginal dan biaya masuk T sama dengan total surplus konsumen untuk setiap konsumen. Jadi, konsumen membayar T atau sedikit lebih sedikit untuk menggunakan produk dan P sama dengan MC per unit yang dikonsumsi. Dengan biaya yang ditetapkan dengan cara ini, perusahaan menangkap semua surplus konsumen sebagai keuntungannya. Kemudian ada tarif dua bagian dengan dua konsumen. Pada gambar tersebut, di situ ada tarif dua bagian dengan konsumen tunggal. Biaya penggunaan yang memaksimalkan laba P akan melebihi biaya marginal. Biaya masuk T sama dengan surplus konsumen dengan permintaan yang lebih kecil. Dengan biaya pemakaian optimal pada P lebih besar dari MC, keuntungan perusahaan adalah 2T ditambah P dikurang MC dikali Q1 ditambah Q2. Ada dua konsumen dan masing-masing membayar T. Anda dapat membuktikan bahwa laba ini lebih dari 2 kali luas segitiga ABC. Surplus konsumen dari konsumen dengan permintaan yang lebih kecil ketika P sama dengan MC. Untuk menentukan nilai pasti dari P dan T, perusahaan perlu mengetahui selain biaya marginalnya, kurva permintaan D1 dan D2, perusahaan kemudian akan menuliskan keuntungannya sebagai fungsi dari P dan T dan pilih dua harga yang memaksimalkan fungsi ini. Kemudian ada tarif dua bagian banyak konsumen. Pada gambar ini ada kurva tarif dua bagian dengan banyak konsumen. Keuntungan total P adalah jumlah keuntungan dari biaya masuk P dan keuntungan dari penjualan P baik
baik PA dan PS bergantung pada T, biaya masuk. Karena itu P sama dengan PA tambah PS sama dengan N dikali T ditambah P dikurang MC dikali Q kali N, di mana N adalah jumlah pendatang yang bergantung pada biaya masuk T, dan Q adalah tingkat penjualan, yang mana semakin besar N, semakin besar di sini T adalah biaya masuk yang memaksimalkan keuntungan diberikan P. Untuk menghitung nilai optimal untuk P dan T, kita dapat mulai dengan angka untuk P, mencari T optimal, dan kemudian memperkirakan keuntungan yang dihasilkan. P kemudian diubah dan T yang sesuai dihitung ulang, bersama dengan tingkat keuntungan yang baru. Kemudian ada penilaian relatif. Di situ pada gambar 11.12 ada kurva yang menunjukkan harga reservasi. Harga pemesanan R1 dan R2 untuk dua barang ditampilkan untuk tiga konsumen berlabel A, B, dan C. Konsumen A bersedia membayar hingga $3,25 untuk barang satu dan hingga $6 untuk barang dua. Pada gambar tersebut, sumbu horizontalnya adalah R1 yang merupakan harga reservasi seorang konsumen untuk barang satu, dan sumbu vertikalnya adalah R2 yang merupakan harga reservasi untuk barang dua. Gambar tersebut menunjukkan harga reservasi untuk tiga konsumen. Konsumen A bersedia membayar hingga $3,25 untuk barang satu dan hingga $6 untuk barang dua. Konsumen B bersedia membayar hingga $8,25 untuk barang satu dan hingga $3,25 untuk barang dua. Dan konsumen C bersedia membayar hingga $10 untuk setiap barang. Secara umum, harga pemesanan untuk sejumlah konsumen dapat diplot dengan cara ini. Selanjutnya, pada gambar 11.13 ini, di situ ada keputusan konsumsi ketika produk dijual terpisah. Pada gambar tersebut menunjukkan bagaimana konsumen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Konsumen di wilayah 1, grafik memiliki harga reservasi yang berada di atas harga yang dikenakan untuk masing-masing barang, sehingga mereka akan membeli kedua barang tersebut. Konsumen di wilayah 2 memiliki harga pemesanan barang 2 di atas P2, tetapi harga pemesanan barang 1 di bawah P1. Mereka hanya akan membeli barang 2. Demikian pula konsumen di wilayah 4 hanya akan membeli barang 1. Terakhir, konsumen di wilayah 3 memiliki harga reservasi di bawah harga yang dikenakan untuk setiap barang, dan karenanya tidak akan membeli keduanya. Selanjutnya, pada gambar 11.14 ini, di situ ada kurva keputusan konsumsi ketika produk dibungkus. Sekarang misalkan, barang dijual hanya sebagai satu bundel dengan harga total PB. Kita kemudian dapat membagi grafik menjadi dua wilayah, seperti pada gambar tersebut. Setiap konsumen tertentu akan membeli bundel hanya jika harganya kurang dari atau sama dengan jumlah harga reservasi konsumen untuk kedua barang tersebut. Oleh karena itu, garis pemisahnya adalah persamaan PB sama dengan R1 tambah R2, atau yang setara R2 sama dengan PB dikurang R1. Konsumen di wilayah 1 memiliki harga reservasi yang berjumlah lebih dari PB, sehingga mereka akan membeli bundel. Konsumen di wilayah 2 yang memiliki harga reservasi yang berjumlah kurang dari PB tidak akan membeli bundel tersebut. Next. Ada figur 11.15. Di situ ada kurva harga reservasi. Pada gambar tersebut itu menunjukkan dua ekstrim. Pada kurva bagian A, masing-masing poin mewakili dua harga reservasi konsumen. Perhatikan bahwa tuntutan untuk kedua barang tersebut berkorelasi positif sempurna. Konsumen dengan harga reservasi yang tinggi untuk barang satu juga memiliki harga reservasi yang tinggi untuk barang dua. Jika perusahaan menggabungkan dan membebankan harga PB sama dengan P1 tambah P2, keuntungannya akan sama dengan yang akan diperoleh dengan menjual barang secara terpisah pada harga P1 dan P2. Kemudian pada kurva bagian B, permintaan berkorelasi negatif sempurna. Harga pemesanan yang lebih tinggi untuk barang dua mengimplikasikan harga yang lebih rendah secara proporsional untuk barang satu. Dalam kasus ini, bundling adalah strategi yang ideal. Dengan membebankan harga PB, perusahaan dapat menangkap semua surplus konsumen. Selanjutnya itu ada bundel campuran. Pada gambar 11.16 ini, di situ ada kurva movie example. Pada gambar tersebut yang menunjukkan contoh film yang kami perkenalkan di awal bagian ini mengilustrasikan bagaimana permintaan dari dua bioskop berkorelasi negatif. Teater A akan membayar relatif lebih banyak untuk Gone with the Wind,
tetapi teater B akan relatif lebih banyak untuk mendapatkan gear-to-gear. Hal ini membuat lebih menguntungkan untuk menyewa film sebagai paket dengan harga $14.000. Next, pada gambar 11.17 ini, di situ ada kurva banding campuran versus murni. Dengan biaya marginal positif, banding campuran mungkin lebih menguntungkan daripada banding murni. Konsumen A memiliki harga reservasi untuk barang satu yang berada di bawah biaya marginal C1, dan konsumen D memiliki harga reservasi untuk barang dua yang berada di bawah biaya marginal C2. Dengan banding campuran, konsumen A dibujuk untuk hanya membeli barang dua, dan konsumen D dibujuk untuk hanya membeli barang satu, sehingga mengurangi biaya perusahaan. Next, di situ ada gambar 11.18, ada kurva banding campuran dengan biaya marginal 0. Jika biaya marginal adalah 0, dan jika permintaan konsumen tidak berkorelasi negatif secara sempurna, banding campuran masih lebih menguntungkan daripada banding murni. Dalam contoh ini, konsumen B dan C bersedia membayar $20 lebih banyak untuk paket tersebut daripada konsumen A dan D. Dengan paket murni, harga paket tersebut adalah $100. Dengan bundle campuran, harga bundle dapat dinaikkan menjadi $120, dan konsumen A dan D masih dapat dikenai biaya $90 untuk satu barang. Kemudian ada banding dalam praktek. Pada gambar 11.19 ini ada banding campuran dalam praktek. Titik-titik pada gambar ini adalah perkiraan harga reservasi untuk sampel konsumen yang representatif. Sebuah perusahaan pertama-tama dapat memilih harga untuk bundle PB sehingga garis diagonal yang menghubungkan harga-harga ini melewati kira-kira di tengah titik-titik. Perusahaan kemudian dapat mencoba harga individu P1 dan P2. Mengingat P1, P2, dan PB, keuntungan dapat dihitung untuk sampel konsumen ini. Manajer kemudian dapat menaikkan atau menurunkan P1, P2, dan PB dan melihat apakah penetapan harga yang baru menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Prosedur ini diulang sampai keuntungan total secara kasar dimaksimalkan. Kemudian ada periklanan. Pada gambar 11.20 ini, di situ ada kurva pengaruh iklan. Pada gambar ini, di situ ada AR dan MR adalah pendapatan rata-rata dan marginal ketika perusahaan tidak beriklan, dan AC dan MC adalah biaya rata-rata dan marginal. Perusahaan memproduksi Q0 dan menerima harga P0. Keuntungan totalnya P0 diberikan oleh persegi panjang berbayang abu-abu. Jika perusahaan mengiklankan, kurva pendapatan rata-rata dan marginalnya bergeser ke kanan. Biaya rata-rata naik menjadi AC9, tetapi biaya marginal tetap sama. Perusahaan sekarang memproduksi Q1 di mana MR aksen sama dengan MC dan menerima harga P1. Kemudian totalnya P1 sekarang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.